Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang 6 soal yang dikasih sama Ibu Sikoku. Sebelum itu, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ceris Wanilialasi sebagai ketua. Nama saya Kevin Aziz sebagai anggota. Saya Rehan sebagai anggota. Saya Rafael sebagai anggota. Saya Jessica sebagai anggota. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Soal pertama, jelaskan latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama dan negara yang ikut dalam perang tersebut. Perang Dunia Pertama dilatar belakangi pada tahun 1914 hingga 1918 yang dilatar belakangi oleh persaingan imperialisme, perlombaan senjata, dan militerisme. Pemicu utama dari Perang Dunia Pertama adalah terbunuhnya pewaris tata Austria-Hungaria yaitu Franz Ferdinand oleh nasionalis asal Siberia yaitu Gavrilo Princip yang memicu deklarasi perang secara beruntun. Dan negara-negara yang ikut dalam perang ini terbagi jadi dua blok, yaitu blok sentral dan blok sekutu. Yang pertama, blok sentral, ada Jerman, Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman atau Turki, dan Bulgaria. Dan sekarang blok sekutu, British Raya, yaitu Inggris, Prancis, Kekaisaran Rusia, Italia, Amerika Serikat, Jepang, Siberia, Belgia, dan puluhan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya Kaurijan Askia dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Perang Dunia Kedua. Pertanyaannya ialah, jelaskanlah latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua dan negara mana saja yang ikut perang tersebut. Pertanyaan pertama ialah, latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua adalah akibat kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama mengakibatkan Jerman harus menandatangani perjanjian Versailles. Hal tersebut mengakibatkan Jerman harus membayar denda, terputusnya wilayah Jerman, dan terbatasnya kekuatan militer. Hal tersebut mengakibatkan Jerman mengalami krisis ekonomi dan rakyat Jerman mengalami penderitaan. Yang kedua adalah munculnya pemain baru yang ingin berkuasa, terdiri dari 3 negara, yaitu Italia, Jerman, dan Jepang. Tujuan Jerman adalah untuk membalas dendam, tujuan Italia adalah untuk membangun kekaisaran seperti Romawi kuno, dan tujuan Jepang adalah untuk memperluas sumber daya alam dan memperebutkan wilayah Asia. Yang ketiga adalah serangan pemicu utama. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman melawan Polandia, mengakibatkan Inggris dan Prancis marah, dan Perang Dunia Kedua pun terjadi. Adapun negara yang ikut perang tersebut terdiri dari 2 blok, yaitu blok poros dan blok sekutu. Blok poros terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang, dan blok sekutu terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, dan Tiongkok. Sekian dari saya. Terima kasih. 3. Presentasikan zaman kerajaan-kerajaan Nusantara sehingga menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia untuk menemukan Nusantara tersebut. Yang pertama, perdagangan. Pada masa kerajaan Nusantara, wilayah ini menjadi pusat perdagangan internasional karena kaya akan sumber daya alam, terutamanya rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan juga lada. Kedua, kerajaan dan pelabuhan. Kerajaan-kerajaannya seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Ternate. Banyak juga dikunjungi oleh perdagangan dari Arab, Tiongkok, Eropa, dan juga India. Yang ketiga, alasan Nusantara menarik perhatian dunia. Yang pertama, kaya akan rempah-rempah nilai tinggi. Yang kedua, letak strategis jalur perdagangan. Yang ketiga, memiliki pelabuhan yang ramai. Yang keempat, kaya hasil bumi dan lautan. Yang kelima, memiliki budaya, agama, dan pemerintahan yang maju. Perkenalkan, nama saya Rehan Usteni Thomas dari kelas 11 akan menjelaskan akibat kekalahan negara-negara yang kalah pada Perang Dunia II terhadap Indonesia.
Berikut akibat kekalahan negara-negara poros, khususnya Jepang, pada Perang Dunia II terhadap Indonesia. Yang pertama, terjadinya kekosongan kekuasaan, kekalahan, dan penyerahan tanpa syarat Jepang pada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Pada saat itu, Indonesia berada dalam kondisi tanpa pemerintahan resmi yang memegang kendali penuh. Yang kedua, pemicu proklamasi kemerdekaan RI. Terjadinya kekosongan kekuasaan memicu peristiwa Rengas Dengklok akibat perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Hal ini mempercepat penyusunan teks sehingga diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga, ancaman kembalinya kolonialisme Belanda. Kekalahan Jepang membuat pasukan sekutu masuk ke Indonesia untuk melucuti senjata tentara perang. Kedatangan sekutu ini diboncangi oleh Nica yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia, sehingga memicu perang mempertahankan kemerdekaan. 5. Jelaskan maksud dari A. Prinsip 3A Jepang. Ini 5. Jelaskan maksud dari A. Prinsip 3A Jepang. Cahaya Asia. Jepang mengklaim diri sebagai pemimpin yang membawa terang bagi bangsa-bangsa di Asia. Pelindung Asia. Jepang menyatakan diri sebagai pelindung yang akan membebaskan Asia dari bangsa Barat. Pemimpin Asia. Jepang memposisikan diri sebagai pemimpin tertinggi untuk memajukan kawasan Asia. 6. Jelaskan opini kelompok kalian tentang prinsip Ground-Slade dan Walton-Scott. Apakah masih dihayati atau dipergunakan oleh para pejabat pemerintah saat ini? Jika iya, berikan buktinya. Jika tidak, berikan buktinya. Jawaban kami adalah iya. Masih dipergunakan secara formal, konstitusional, Pancasila tetap diakui secara mutlak sebagai dasar filsafat negara dalam sistem hukum Indonesia. Buktinya, setiap pejabat wajib mengucapkan sumpah jabatan demi Tuhan atau sila pertama. Pembentukan regulasi selalu merujuk pada Pancasila dan dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai pengawal ideologi secara kelembagaan. Namun terjadinya degradasi nilai dalam praktik etika dan kebijakan meskipun digunakan dalam retorika politik, pengayatan prinsip ini mengalami penurunan tajam dalam praktik lapangan. Bukti nyatanya adalah maraknya kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lahirnya kebijakan publik yang lebih menguntungkan kelompok elit atau oligarki daripada mencerminkan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Terjadinya pergeseran dari nilai hidup atau Walton-Scott menjadi formalitas seremonial Pancasila saat ini cenderung diperlakukan sebagai simbol formalitas ketimbang sebuah pandangan hidup yang menjiwai perilaku birokrasi. Nilai-nilainya seringkali sebatas dihafalkan, dijadikan jargon politik atau diperingati dalam upacara seremonial. Namun kehilangannya rohnya sebagai pemandu utama etika moral para pembuat kebijakan.